Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube Kata Bu Titin. Kali ini saya sedikit memaparkan tentang AKM. Apa itu AKM dan bagaimana teknisnya? Pastikan Bapak Ibu menonton sampai habis ya, dan jangan lupa subscribe supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan dengan info-info terupdate dari channel YouTube Kata Bu Titin. Di bulan kemarin saya sudah mengikuti pelatihan secara online tentang seri asesmen kompetensi minimum yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Saya sudah melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran secara mandiri melalui program pembelajaran otomatisasi dengan alokasi waktu selama 32 jam. Guru belajar seri AKM disusun dengan memadukan tahapan dan pendekatan modular yang memfasilitasi peserta melakukan personalisasi pembelajaran. Selain itu, program ini dapat mendorong guru untuk saling belajar dengan guru yang lain dalam hal berbagi praktik baik dalam pembelajaran. Adapun kegiatan yang sudah saya ikuti yaitu yang pertama adalah orientasi guru belajar seri AKM, pengantar program BIMTEK Guru Belajar seri AKM, yang ketiga adalah konsep asesmen nasional itu sendiri, yang keempat teknis pelaksanaan asesmen nasional, yang kelima asesmen literasi membaca tingkat SD, yang keenam asesmen numerasi tingkat SD, tindak lanjut program AKM, dan asesmen pasca program. Nah, jadi materi ini sudah mirip sekali dengan pelatihan yang biasa dilakukan secara offline, dan yang jelas ilmunya sangat-sangat bermanfaat. Nah, latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Hal ini dilatar belakangi dengan rendahnya minat baca dan minat kemampuan numerasi yang dimiliki oleh siswa, yaitu pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Hal ini dilakukan survei oleh PISA ya. Nah, menanggapi kondisi tersebut diperlukan reformasi asesmen guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, dalam hal ini, asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan yang nantinya hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun bisa memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir. Nah, tapi keberhasilan sistem pendidikan ini lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad 21 di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk bisa menghadapi berbagai tantangan abad 21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan dalam pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan, profil pelajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa diantaranya bisa dilihat di slide ini. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga mandiri. Yang keempat bernalar kritis. Yang kelima kreatif. Yang keenam adalah gotong royong. Penjabarannya bisa dilihat di slide ini. Penting bagi guru dan siswa untuk mengadopsi proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi. Pencapaian kompetensi siswa dapat diukur dari pemahaman konsep
dan keterampilan menerapkan konsep dalam berbagai konteks. Dengan demikian, siswa tidak hanya menguasai konten semata, tetapi lebih menguasai pemahaman secara mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di berbagai konteks kehidupan. Nah, bagaimana keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan juga profil pelajar Pancasila bisa dilihat di slide ini. Yaitu kompetensi siswa itu mencakup dua hal, yaitu kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Nah, hal ini terukur melalui asesmen nasional. Asesmen nasional di sini terdiri dari 3, yaitu asesmen kompetensi minimum atau minimal atau biasa disebut AKM, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Apa penjelasannya? Nah, setelah ini. Nah, sedangkan untuk tujuan dan manfaat dari asesmen nasional itu sendiri yaitu merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Nah, asesmen nasional ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya juga akan meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi ada hubungannya. Selanjutnya yaitu evaluasi ujian nasional. Nah, apa sih perbedaan ujian nasional dengan asesmen nasional? Nah, dalam ujian nasional, butir-butir soalnya itu hanya mengukur kemampuan kognitif siswa sehingga input dan proses pembelajarannya kurang bisa tergambarkan dengan baik. Kedua, UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Ketiga, sedangkan asesmen nasional dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi, termasuk di dalamnya yaitu kemampuan bernalar. Ketiga, ujian nasional kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan UN diterapkan di akhir jenjang pendidikan sebagai assessment of learning yang mengukur capaian akhir, bukan sebagai assessment for learning yang mengukur proses pembelajaran. Nah, kalau kita mau membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional bisa dilihat di sebelah sini. Berdasarkan tujuannya itu sudah berbeda. Kalau tujuan penyelenggaraan asesmen nasional itu asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia. Sedangkan ujian nasional bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Yang kedua, asesmen nasional diberlakukan semua jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama dan pendidikan atas. Nah, ini termasuk MI, MTS, dan MAN, serta program kesetaraannya. Sementara ujian nasional pada sekolah dasar tidak diwajibkan, tetapi lebih mengarah pada ujian sekolah berstandar nasional. Yang ketiga, asesmen nasional tidak diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan sebagaimana UN atau ujian nasional, melainkan di tengah jenjang pendidikan, yaitu di kelas 5, 8, dan 11. Hal ini dilakukan untuk mendorong guru dan sekolah untuk melakukan tindak lanjut perbaikan mutu pembelajaran setelah mendapat hasil laporan AM. Jadi bukan sekedar untuk mengetahui capaian hasil, tapi sebagai untuk mereview bagaimana pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut. Nah, pada pelaksanaannya, asesmen nasional menggunakan metode survei. Metode survei dilakukan dengan mengambil siswa sampel yang diambil secara acak dari setiap sekolah. Nah, beda dengan ujian nasional. Ujian nasional menggunakan metode sensus di mana semua siswa wajib mengikuti. Sedangkan model soal dalam asesmen nasional bervariasi, bukan hanya sekedar pilihan ganda dan uraian singkat seperti dalam UN. Salah satu komponen hasil belajar murid yang diukur pada asesmen nasional adalah literasi membaca dan numerasi.
Sedangkan metode penilaian AN dan UN pun berbeda, meskipun keduanya berbasis komputer. AN menggunakan metode penilaian Computerized Multistage Adaptive Testing atau MSAT, merupakan metode penilaian yang mengadopsi tes adaptif di mana setiap siswa dapat melakukan tes sesuai kompetensinya. Nah, jadi asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional ya, tetapi asesmen nasional lebih kepada mengukur bagaimana mutu pada sekolah tersebut. Nah, sedangkan untuk asesmen nasional sendiri, asesmen nasional tadi dibedakan menjadi 3 seperti di slide ini. Dibedakan menjadi 3 yaitu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, di dalam AKM itu sendiri dibedakan menjadi 2, literasi membaca dan numerasi. Dalam literasi membaca itu apa saja hal yang dipelajari, yaitu memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan dalam numerasi yaitu memahami, mengaplikasi, dan bermakna. Nah, sedangkan untuk jadwal, kalau tadi untuk peserta AKM adalah seluruh satuan pendidikan dan muridnya tidak semua murid, melainkan siswa sampel secara acak. Kalau untuk jenjang SD yaitu di kelas 5, siswa yang berada di jenjang di kelas 5. Sedangkan untuk jadwal pelaksanaannya, nah kalau untuk jenjang SD ada 2 hari, semua ada 2 hari untuk jenjang baik jenjang SD, SMP maupun SMA. Untuk jenjang SD itu hari pertama tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit. Di hari kedua untuk jenjang SD tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Sedangkan untuk jenjang SMP dan SMA sama, hari pertama tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit. Sedangkan di hari kedua untuk jenjang SMP dan SMA tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Tak terasa, materi yang saya sampaikan sudah selesai dan terima kasih karena sudah menonton sampai habis dan tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.